الرحمن الرحيم
اللهم حسن مقاصدنا وقض حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة ببركة آيات القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك النبي الكريم وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun seluruh pengurus DKM Menjajami Al-Barkah, wabil khusus Ketua DKM Ustaz Abdul Muslim, seluruh para tokoh, para asatidz, guru-guru kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang terhormat guru kita sekaligus pembina Masjid Al-Barkah Bapak Ustaz Rahmatullah, Bapak Ustaz Sunarna, Bapak kita Bapak Masa, Bapak Nasabari, Alhamdulillah Majelis Ilmu serta Muhammadin, ada Ustaz Bino, ada Ustaz Jufri, dan masih banyak. Mohon maaf kalau ada yang terlewatkan tidak disebut. Seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dari Kampung Pulau, dari Mampang, dari Ratu Jaya, alhamdulillah hadir. Dari Pasar Putih juga hadir. Dari Susukan, Padang, dan seluruh jamaah Bapak Ibu tanpa terkecuali serta anak-anakku para santri semuanya. Semoga kita semua senantiasa sehat dan lahir batin kita. Allah tambah keberkahan hidup kita. Allah istiqomahkan kita bersama Al-Quran dan telah mewafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan tafsiran Al-Quran, masuk pada ayat 109. Baik, silakan dibuka surah, masih di surah Ali Imran 109 juz 4. Silakan dibuka surah Ali Imran juz 4 ayat 109. Itu ibu-ibu di belakang sudah kebagian ke atas semua, Bu. Jangan sampai kayak dingin. Sudah ketemu ayatnya?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الكافرون الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, pada ayat ini, pada halaman ini, dua ayat yang sudah kita baca beberapa ayat ke atas. Kuntum khairu ummah. Ini sebuah pernyataan tegas langsung dari Allah. Kuntum khairu ummah. Kalian semua ini sebaik-baiknya umat. Dibandingkan umat-umat terdahulu, kita semua umat Muhammad ini sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan oleh Allah linnas, untuk golongan manusia. Kita ini umat terbaik. Senang gak dipuji Allah sebagai umat terbaik? Cuma ada syaratnya. Syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kita harus mau amar ma'ruf, jangan diem. Jadi kalau ada kebaikan, ayo kita ajak saudara kita, ajak teman kita, ajak tetangga kita. Wa tanhauna 'anil munkar. Kita juga mencegah kemungkaran. Tidak boleh cuek.
larang bagaimana caranya. Wa tu'minuna billah, dan terus dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya agar kita benar-benar menjadi umat terbaik yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada halaman ini juga ditegaskan bahwa ahlul kitab itu juga ada yang konsisten dengan kebaikannya. Tidak semuanya ahlul kitab memusuhi umat muslim, tidak. Ada juga sebagian ummatun qa'imatun yasluna ayatillahi ana-al-laili wa hum yasjudun. Mereka ada yang konsisten. Konsisten artinya begitu dia sudah memenuhi masuk agama Islam, mereka yang rajin, yang seluruh ayatillah, rajin membaca Al-Quran ana-al-laili, di tengah malam. Wahum yasjudun, dan mereka rajin sujud. Dan ini juga sebagai penegasan dari sekian banyak ciri-ciri kebaikan umat Nabi Muhammad. Salah satu ciri yang terbaik adalah ketika selalu mampu membaca ayat Allah ana-al-laili, di tengah malam. Ketika orang-orang sudah asik tidur pulas dengan mimpinya, Bapak masih asik membaca Al-Quran. Jadi penghantar tidurnya adalah membaca Al-Quran. Selama ini kalau penghantar tidurnya apa? HP, kopi. Sekarang begitu, penghantar tidur yang membaca Al-Quran. Begitu dan capek, Shadaqallahul Adzim. Kalau memang Allah kasih panjang umur, bangun seger, karena sudah mendapatkan energi rohaninya baca Quran. Kalau Allah tidak kasih panjang umur, bablas mati, alhamdulillah. Matinya dijamin husnul. Nah, ini pendataannya. Nah, semoga kita bisa terus istiqomah. Ayat berikutnya, innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wa la auladuhum min Allahi syai'an wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Masalul ladzina
menjadikan salah satu orang-orang non-muslim itu menjadi pimpinan teman dekat, jangan. Kalau tak ada urusan kerja, serahkan hubungan sewajarnya saja, tidak usah berlebihan, apalagi sampai kau bela-belain, jangan. Kenapa? Karena hakikatnya mereka itu tetap menyimpan sakit hati terhadap orang muslim. Sampai dinyatakan antum la yuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Nah, kita orang muslim itu terlalu baik. Kalau kita dikasih sesuatu sama mereka, kita langsung sayang sama mereka. Padahal mereka belum tentu sayang sama kita. Jadi biasa saja, sewajarnya saja, sekedar hubungan muamalah, jangan berlebihan. Sebab kalau itu terjadi, bahayanya nanti Bapak justru akan diperalat, orang muslim akan diperalat. Intam saskum hasanatun tasubhum. Ciri-cirinya ketika Bapak nanti mendapatkan kebaikan, tasubhum, itu dia sakit hati, Pak. Kalau udah sakit hati, entah bagaimana caranya Bapak akan dijegal, biar jatuh, biar hancur. Itu nanti ciri-cirinya. Jadi dengan cara-cara mereka yang halus, kita akan dijegal. Makanya hati-hati. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau Bapak kita semua mendapatkan musibah keburukan, yafrahu, mereka kira sekali. Kelihatannya dia datang memberikan santunan, tapi dalam hatinya tidak. Makanya hati-hati tipu muslihat saat ini, dan itu akan terus ada sampai akhir zaman, sampai kiamat. Makanya silakan hubungan kerja muamalah sewajarnya saja, jangan dijadikan sebagai saudara sampai Bapak belain mati-matian, jangan. Yang berhak dibelain adalah saudara saja. Yang paling berhak. Nah, ini perkataan masuk oleh Allah, dan kita jangan berlebihan di dalam bersikap hubungan muamalah dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Ayat berikutnya. Idham وما جعله الله إلا بشرى
melawan orang kurang lebih 3.000. Jadi satu orang melawan kurang lebih 10 orang. Satu tentara muslim melawan 10 orang kafir. Jumlah yang tidak sebanding, tidak seimbang. Tapi disitulah Allah menunjukkan pembelaannya kepada orang muslim dengan menurunkan salah satu minal malaikah, menurunkan 3.000 malaikat untuk menolong orang muslim. Dan tidak hanya itu, begitu sudah mulai berkecamuk, Allah turunkan kembali malaikat sebanyak 5.000. Jadi total dalam perang Badar itu berjumlah 4.000 malaikat, sementara manusianya hanya 315. Kayak begini nih, ini yang hadir banyak apa dikit? Dibanding jinnya, banyak yang mana nih? Jadi jika ada jinnya, jin ikut nyimak, ikut ngaji gitu ya. Jangan-jangan banyak yang jinnya. Malaikat juga ada. Jadi malaikat itu kalau ada masjid begini senang Pak, ya sama ada. Banyakkan siapa? Ya banyakkan malaikat Pak. Dalam hadis itu wa hafaz alaihimul malaikah, ketika di satu majlis seseorang membaca Al-Quran, maka di situ wa hafaz alaihimul malaikah, malaikat itu mengepung kita Pak. Yang mengepung itu banyak apa di kita? Banyak. Ya mesti banyak Pak. Kalau nggak banyak nggak bisa mengepung namanya. Kita ini dikepung malaikat. Untuk apa? Wa usyatul rahmah, untuk memberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya masih semacam ini kita duduk di hawanya, di bawahnya senang. Walaupun cuma dapat air putih kayak gini, di bawahnya senang, tenang, pikiran itu plong, hati juga plong, udah gak ingat utang kan tuh. Lupa kan? Tenang, nah sampai rumah. Karena memang begitu, kita dikepung malaikat, diberikan rahmat. Tidak hanya rahmat, as-sakinah, diberikan ketenangan, jadi nyaman. Makanya sering-sering hadir di masa semacam ini, badan kita, rohani yang kita tambah sehat. Lanjut ayat berikutnya. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Ya والذين إذا
Al-Quran, Al-Mutakin itu ciri-cirinya banyak. Namun di sini ada sesuatu yang menjadi khas. Khas itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang-orang umum, hanya orang-orang khusus. Mutakin tapi khusus. Siapa mereka? Satu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka senang berinfak, gemar berinfak. Fis sarra'i, baik dalam keadaan lapang, wad dharra'i, dan dalam keadaan sempit. Bu, sedekah ketika lapang sama ketika sempit, gampangan mana? Gampangan lapang. Pahalanya banyakkan mana? Ini menjadi berbeda. Orang kalau sedekah ketika duitnya banyak, gampang Pak, emang duit lagi. Tapi kalau bicara pahala, yaitu sedekah ketika sempit, tinggal selembar lembarnya lagi. Kalau kita berikan alamat yang bisa merokok, jadi yang dari rokok ya. Kalau nggak kita berikan rokok, nah ini kan butuh perjuangan, pertarungan dan kita bisa, ya ini deh. Seharian ini kan rokok, yang penting bisa diinfak. Nah, itu ciri yang khas orang mukmin, orang mutakin yang dicintai Allah. Jadi cirinya banyak, tapi ini yang khas spesial. Makanya Bapak kalau lagi nggak ada duit, buru-buru sedekah. Karena konsep Al-Quran itu beda dengan konsep akal kita. Kalau kita nih punya akal, duit tinggal dikit, dihemat apa disedekahi? Dihemat akal kita. Tapi kalau Allah enggak, kalau duit lagi dikit, buru-buru sedekahkan. Buru-buru Pak. Kenapa? Biar Allah banyakkan lagi rezeki kita. Percaya kan? Yakin kan? Ya, viral praktek. Ya kalau sedekah dijalankan. Kita kita masalah. Itu betul. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha. Ini yang khas. Orang mutakin yang sangat dicintai Allah, wal kadhimina al-ghaidha, dia mampu menyembunyikan amarahnya. Walaupun saatnya dia marah itu hak, sebuah kebenaran, tapi dia lebih memilih untuk tidak marah. Ini anak kita nih dibilangin susah, main handphone terus. Orang tua, kita jadi orang tua, boleh nggak marahin anak itu? Boleh, hak. Tapi kalau orang bertakwa lebih memilih untuk tidak marah. Dibilangin susah suruh berhenti handphone, akhirnya saya temenin tidur, saya peluk anak kita. Zaira saya peluk udah malu Pak. Saya peluk kabur, dia HP ditinggal. Alhamdulillah. Dan daripada kita jewerin, kita peluk anak kita udah malu Pak. Mah gak enak peluk ayah kabur dia. Itu contoh. Umpamanya bapak dapatin istri tiba-tiba jatuhin piring, wah, satu lisin. Yang bapak sayangkan piringnya apa istri? Loh, itu tergantung ketakwaan Pak. Kalau lagi nggak takwa spontan, malu gimana? Kan gitu kan. Tapi kalau lagi takwanya bagus, hati-hati mah kakinya kena beling, ya gitu lah. Jadi tergantung ketakwaan seseorang, mau marah atau enggak, itu tergantung takwa. Dan yang ketiga, wal afina 'anil nas. Afif itu adalah kaidah musyarakah, mutawakil.
Udah tahu salah tuh, suruh maafin yang ngomong begitu tuh berat. Suami tuh, jadi kita maafkan. Bagi istri memberi maaf gampang, meminta maaf gampang. Bagi istri minta maaf gampang. Tapi ingat, hati istri itu bagikan samudra. Mulutnya minta maaf, ya mulutnya itu memberi udah bayar, udah pas, saya maafin, saya maafin. Tapi bapak nggak tahu hatinya itu menyimpan sesuatu. Ibarat waktu suatu saat orang lagi habis kita, semua dimaafin. Jadi kadang-kadang sedang memberi maaf, tapi belum hilang dalam hati itu, masih tersimpan. Dari tahu kapan itu masih ada. Nah makanya di sini walaupun nas itu ciri khas saling memberi maaf dan meminta. Semoga kita semua meluangkan keimanan kita, akhlak kita, ketakwaan kita. Nanti balasannya maghfiratun min rabbihim wa jannah. Kita semua akan mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan surganya Allah. Amin. Waktunya udah habis, jam 10. Kita tutup ya. Selanjutnya akan berikutnya. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an wa